Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel dan Molekul. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jauharatul Musfaroh dari kelas PPA 2024 dengan NIM digit terakhir 187 dan dari kelompok 1, Biologi Sel dan Molekuler. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang interaksi sel dengan lingkungan atau yang biasa disebut dengan komunikasi sel, yang sudah Bapak atau Ibu dosen jelaskan. Nah, jadi materi ini akan membahas tentang bagaimana sel-sel dalam tubuh makhluk hidup tidak hidup sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini bisa berupa sel lain, matriks di sekitarnya, atau bahkan molekul-molekul kimia yang menjadi sinyal. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya sebatas berbicara satu sama lain, tetapi mencakup bagaimana diri membaca dan merespon kondisi eksternal, serta beradaptasi terhadap perubahan di sekitarnya. Nah, dalam slide ini topik dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada matriks ekstraseluler. Pada bagian ini akan mengulas tentang struktur non-seluler yang terletak di luar sel, berperan penting dalam memberi dukungan struktural, memvalidasi komunikasi antar sel, serta menjadi media tempat berlangsungnya banyak sinyal biologis penting. Matriks ini tersusun atas molekul-molekul seperti kolagen, bioglikan, dan fibronektin, dan peranannya akan sangat menentukan bentuk dan fungsi jaringan. Materi yang kedua ada cell junction atau biasa disebut dengan persambungan sel. Ini mengacu pada struktur fungsional yang menyatukan dua atau lebih sel satu sama lain, memungkinkan mereka berkoordinasi secara mekanis maupun kimiawi. Nah, ada beberapa jenis tipe sambungan seperti ini yang nantinya kita akan bahas. Topik ini menjadi sangat penting dalam konteks biologi sel dan molekuler karena komunitas yang efektif antar sel adalah dasar dari fungsi jaringan, organ, bahkan organisme secara keseluruhan. Gangguan dalam interaksi ini bisa menjadi penyebab berbagai penyakit, termasuk peradangan, kanker, dan gangguan perkembangan lainnya. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama yaitu matriks ekstraseluler. Nah, matriks ekstraseluler ini adalah struktur komponen non-seluler yang berada di luar sel, tetapi sangat berperan penting dalam mengatur kehidupan sel. Dalam konteks jaringan tubuh manusia, terutama pada kulit bagian dalam atau dermis, SCM ini merupakan komponen yang dominan dan menentukan sifat-sifat kulit fisik. SCM inilah yang memberikan elastisitas atau kemampuan untuk meregang dan kembali ke bentuk semula. Daya rentang di sini yang dimaksud adalah kekuatan tarik atau kekuatan untuk menahan gaya tarik serta kepadatan jaringan. Oleh karena itu, kulit yang sehat akan terasa kenyal dan lentur karena dukungan dari matriks ekstraselulernya. Namun, SCM bukan sekedar penyanggah mekanis, ia berfungsi jauh lebih luas, yaitu sebagai sistem pengatur lingkungan mikrosel. Komponen-komponen SCM seperti kolagen, elastis, proteolikan, dan glikoprotein adesif seperti fibronektin dan laminin. Nah, berperan dalam memberikan sinyal biokimia fisik yang sangat penting bagi bentuk sel, kelangsungan hidup sel, perkembangbiakan sel, dan polaritas sel, serta kelakuan sel. Poin penting terakhir dari slide ini menyatakan bahwa sebagian sel tidak hanya tumbuh atau membelah atau berkembang biak saja secara normal, kecuali mereka itu melekat pada matriks ekstraseluler. Dalam dunia laboratorium ini disebut sebagai pertumbuhan yang bergantung pada penjakaran. Artinya, sel-sel eukariotik umumnya memerlukan substrat seperti SCM atau permukaan plastik yang dilapisi protein untuk menempel agar bisa hidup dan berkembang biak. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu matriks masih di matriks ekstraseluler. Komposisi kimia matriks ekstraseluler atau makro
molekul penyusunnya. Nah, matriks seluler atau SEM tadi tidak hanya berubah ruang kosong di antara sel, tetapi tersusun atas makromolekul kompleks yang secara struktural dan fungsional sangat penting. Salah satu kelompok utama penyusunnya adalah rantai polisakarida atau rantai panjang gula kompleks yang berperan sebagai kerangka dan pengisi ruang antar sel. Nah, contoh utamanya adalah polisakarida. Ini adalah glikosamilagen atau GAGS. Adalah rantai panjang polisakarida yang bermuatan negatif dan sangat hidrofilik atau suka air, sehingga berperan penting dalam menjaga hidrasi jaringan dan kekuatan tekan. Nah, GAGS ini hampir selalu terikat secara kovalen dengan protein, membentuk struktur yang disebut dengan eh, proteoligan. Nah, selain itu, SEM juga mengandung protein berserat, yaitu protein yang terbentuk serabut panjang yang kuat dan elastis. Nah, protein-protein ini memiliki fungsi utama, yaitu seperti struktural, yaitu menopang dan membentuk jaringan. Yang kedua ada adesif, adesif yang di sini yaitu membantu sel menempel pada SEM atau satu sama lain. Next, kita memasuki materi yang kedua yaitu sambungan sel atau cell junction. Nah, sambungan sel atau cell junction ini merupakan struktur penting dalam jaringan organisme multiseluler. Fungsinya adalah untuk menghubungkan sel-sel satu sama lain serta menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler. Dalam jaringan ini, sel tidak hanya dapat berdiri sendiri karena fungsi jaringan yang efektif hanya akan tercapai jika ada komunikasi dan koneksi di antar sel yang baik. Nah, eh, tiga kategori persimpangan sel fungsional. Nah, ini. Yang pertama itu ada outclotting junction. Fungsi utamanya adalah untuk menghalangi pergerakan molekul di antara celah antar sel. Yang kedua ada anchoring junction, yaitu fungsi utamanya untuk menahan dan menempelkan sel ke tetangganya atau matris ke sekitarnya. Jenis utamanya meliputi desmosom, hemidesmosom, dan persimpangan Andares. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada communication junction, yaitu komunikasikan persimpangan. Fungsi utamanya adalah untuk mentransfer sinyal antar sel dalam bentuk molekul kimia kecil atau impuls listrik. Contohnya pada gap persimpangan atau gap junction pada hewan dan plasmodesmata pada tumbuhan. Next, selanjutnya yaitu klasifikasi fungsional cell junction. Nah, struktur sambungan sel atau sambungan sel dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi biologis dan mekanisme menjadi tiga kelompok besar, yaitu sambungan akulasi, sambungan penahanan, dan sambungan komunikasi. Nah, slide ini menyajikan klasifikasi tersebut secara lebih rinci dan sistematis berdasarkan jenis interaksi dan filamen sitoskeleton yang terlibat. Nah, yang pertama ada persimpangan penutupan atau sambungan penyekat. Sambungan ketat di sini adalah tight junction. Hanya ditemukan pada vertebrata. Yang kedua ada subtight junction yang hanya ditemukan pada hewan invertebrata. Hewan tak terobrangkan fungsinya mirip dengan sambungan ketat, tetapi struktur dan protein penyusunnya itu berbeda. Yang kedua ini ada sambungan penahan atau penempel atau anchoring junction. Nah, bertanggung jawab untuk menyambungkan kerangka sitoskeleton sel ke sesama sel atau ke matriks ekstraseluler, dibagi menjadi dua berdasarkan filamen yang digunakan. Nah, yang A, situs-situs pelekatan filamen aktin atau mikrofilamen. Persimpangan yang terdiri dari persimpangan Andares, yaitu persimpangan antar sel-sel mengikat filamen aktin secara dua sel. Ini sangat penting untuk menjaga struktur dan bentuk jaringan sel. Yang kedua itu ada
adhesif vokal, yaitu sambungan sel matriks mengikat filamen aktin sel ke matriks ekstraseluler digunakan untuk perikatan sementara. Yang B, situs-situs perekatan intermediat filamen yang terdiri dari desmosom yang mengikat filamen perantara antar dua sel. Kemudian ada hemidesmosom, yaitu persimpangan sel matriks yang mengikat filamen perantara ke matriks ekstraseluler. Dan yang terakhir ini, eh, yang ketiga ada communication junction. Nah, ini terdiri dari tiga bagian, yaitu ada gap junction, yaitu sambungan celah, terdiri dari protein connection yang membentuk kanal berperan dalam sinkronisasi aktivitas sel. Yang kedua ada chemical synapse atau sinapsi kimia yang terjadi antar neuron. Yang terakhir ada plasmodesmata atau usus pada tumbuhan. Nah, mengunci sitoplasma agar sel tumbuhan memungkinkan lalu lintas udara, ion, dan molekul kecil. Next. Di sini ada visualisasi atau gambar mengenai tiga jenis cell junction yang sudah dijelaskan di atas. Nah, gambar ini menampilkan skema epitel sel dengan berbagai jenis sambungan sel atau cell junction yang disusun secara vertikal dari atas ke bawah sesuai letak di dalamnya jaringan epithelium. Setiap jenis persimpangan ditampilkan secara rinci dengan inset atau pembesaran untuk memperjelas struktur molekul yang terlibat. Nah, yang pertama ini ada tight junction yang tadi sambungan ketat. Ketat letaknya itu paling atas di antara sel epitel. Nah, yang kedua ini ada unsorting junction atau sambungan penempel. Nah, tipe persimpangan ini dibagi menjadi tiga subunit lagi. Yang pertama itu ada ini Undering junction, strukturnya itu protein menghubungkan filamen aktin yang fungsinya untuk menjaga kekuatan dan kestabilitan bentuk jaringan. Letaknya itu di tepat persimpangan bawah. Yang kedua ada desmosom, strukturnya terdiri dari plat dan protein linker yang menghubungkan filamen. Nah, fungsinya untuk menahan tekanan mekanis besar sangat kuat. Letaknya itu hmm, Letaknya itu di sini ya guys. Maknanya itu diibaratkan seperti paku yang mengikat antar sel umum pada kulit dan otot jantung. Yang tipe yang terakhir ada hemidesmosom, yaitu struktur yang mengikat filamen perantara ke membran basal atau lamina basal. Fungsinya untuk menempelkan sel ke matriks ekstraseluler. Nah, yang ketiga ini ada gap junction, yaitu persambungan celah. Struktur ini Gap junction ini terbentuk dari connection gabungan 6 protein yang fungsinya untuk menyediakan jalur untuk pertukaran ion, glukosa, dan molekul kecil langsung antar sitoplasma sel. Nah, lanjut next yaitu eh, mari kita bahas lebih rinci dari ketiga jenis sinyal tersebut. Yang pertama yang kita bahas adalah unclotting junction, yaitu atau tight junction tadi, persambungan rapat adalah salah satu jenis sambungan sel yang secara struktural dan fungsional berfungsi untuk menyekat atau segel antara sel epitel. Dalam jaringan epitel, persimpangan ketat terletak di bagian paling apikal dari sel, yaitu bagian atas sendiri yang menghadap ke permukaan luar atau lumen. Fungsi utamanya yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada menghubungkan sel-sel epitel secara erat satu sama lain. Yang kedua, membagi membran plasma sel epitel menjadi dua bagian, yaitu domain apikal dan atau bagian sel yang menghadap ke lumen dan domain basolateral atau bagian bawah dan samping yang mengarah ke jaringan tubuh. Ketiga, itu kemudian eh, menyenggol ruang antar dua sel sehingga molekul-molekul kecil seperti ion atau udara tidak bisa lewat antar sel jalur. Nah, protein penyusunnya itu
ada claudin, yaitu protein utama pembentuk jalur. Yang kedua ada agglutinin, yaitu memperkuat sambungan dan menjaga integritas struktur. Yang ketiga ada junctional adhesion molekul, yaitu membantu interaksi antar sel. Next. Nah, ini ada visualisasi lagi gambar mengenai tight juncture. Gambar ini menyajikan struktur jaringan epitel lengkap dengan lokasi serta detail dari sambungan ketat atau tight junction yang secara spesifik digambarkan pada zona paling apikal dari dua sel epitel yang bersebelahan. Ilustrasi ini membantu kita untuk memahami fungsi fisik dari tight junction yang telah dibahas pada slide sebelumnya. Yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya ya. Next, kita masuk ke anchoring junction, yaitu sambungan eh, panahan atau penempel, yaitu jenis sambungan sel yang berfungsi untuk menghubungkan kerangka sitoskeleton sel satu dengan sel lainnya atau dengan matriks ekstraseluler. Artinya, sambungan ini berfungsi sebagai panahan atau penguat mekanis yang menjaga agar sel itu tidak mudah terlepas dari jaringan di sekitarnya, terutama ketika ada tekanan atau tarikan mekanisme. Kemudian, eh, sel ini mengalami tekanan mekanis tinggi seperti pada otot jantung yang terus-menerus berkontraksi. Kemudian, sel ini terpapar lingkungan luar seperti epidermis atau lapisan kulit luar. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan kokohan struktural tinggi. Nah, fungsi answering junction ini yaitu untuk menghubungkan sel dengan sel, menghubungkan sitoskeleton dua sel yang berdampingan, menyatukan sel dalam satu kesatuan sel yang kokoh, dan menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler. Next, ini ada gambar lagi visualisasi tentang answering junction. Nah, slide ini menyajikan ilustrasi yang lengkap dari 4 jenis utama Anthony Johnson yang masing-masing memainkan peran penting dalam penempelan struktural antar sel maupun antara sel dan matriks ekstraseluler. Keempat tipe ini dibagi berdasarkan dua hal, yaitu yang pertama ada tergantung jenis filamen skeleton yang digunakan, aktin atau filamen perantara. Kedua, koneksi targetnya antara sel atau ke matriks. Nah, deskripsi strukturalnya ini sudah kita bahas yang pertama tadi seperti slide-slide pertama. Visual ini sangat berguna untuk memahami lokasi lapisan dan struktural antar jenis anchoring junction daripada yang sebelumnya karena ini hanya anchoring junctionnya saja. Next, kita lanjut ke gap junction atau yang biasa disebut dengan sambungan celah untuk komunikasi seluler secara langsung. Nah, gap junction ini adalah jenis sambungan antara sel yang berfungsi sebagai jalur komunikasi langsung yang sudah saya sampaikan tadi antara dua sel yang terdekat, tidak seperti persimpangan ketat atau persimpangan panahan tadi yang bersifat sangat struktural dan celahnya itu lebih bersifat fungsional, memungkinkan pertukaran molekul kecil dan ion-ion antar sitoplasma dua sel. Nah, struktur gap junction ini tuh yang pertama ada koneksin adalah subunit dasar dari protein tunggal. 6 koneksin akan berkumpul dan membentuk satu konekson atau hemichannel. Dua konekson dari dua sel yang berbeda akan saling bertemu dan membentuk gap persilangan seluler lengkap. Jadi, satu jalur gap persimpangan itu terdiri dari 12 connection atau 6 dari setiap sel. Nah, fungsi dari gap junction ini yaitu membolehkan melintasnya ion-ion dan molekul-molekul kecil yang dapat larut dalam udara yang dapat lewat di antaranya yaitu ada ion-ion seperti Na+, K+, Cl-, kemudian molekul-molekul kecil seperti glukosa, ATP, dan asam amino kecil karena sifat ini junction berperan besar dalam sinkronisasi aktivitas sel. Kemudian ada regulasi gap junction. Eh, regulasi gap junction
Ya, ini tuh komunikasi gap persimpangan juga dapat diregulasi oleh sinyal-sinyal ekstraseluler gap junction. Tidak selalu terbuka. Channel ini bisa ditutup saat konsentrasi Ca2+ atau H+ meningkat dan adanya sinyal kimiawi dari luar. Nah, next. Di sini ada visualisasi atau gambar dari gap junction untuk memudahkan. Nah, dari level gambar ini menampilkan visualisasi 3 level struktur dari gap junction. 1, 2, 3. Dari level subunit atau protein penyusun hingga koneksi antar dua sel. Deskripsi ini penting untuk memahami mekanisme terbentuknya jalur komunikasi langsung antar sel, baik dalam aspek struktural maupun fungsional. Nah, tingkat struktur gap junction berdasarkan gambar. Yang pertama ini ada monomer connection. Ini adalah unit dasar penyusun gap persimpangan. Connection memiliki 4 domain transmember yang menembus membran plasma, 2 loop ekstraseluler, dan ujung terminal atau NH2 dan COOH di dalam sitoplasma. Kemudian yang lapisan kedua ada koneksi atau hemis saluran, terdiri dari 6 sambungan yang berkumpul membentuk saluran setengah atau hemi-channel. Nah, fungsinya belum aktif sampai bertemu dengan koneksi dari sel lain. Ada 2 jenis penggabungan. Yang pertama itu homorer, yaitu satu jenis koneksin. Yang kedua ada heteromer, yaitu campuran berbagai koneksin. Nah, yang lapisan ketiga adalah saluran persambungan celah, terbentuk jika dua koneksi dari dua sel yang berbeda itu bertemu secara tepat dan menyatu. Ukurannya itu sangat kecil, hanya 1,5 sampai 2 nm. Hanya cukup untuk dilewati oleh molekul-molekul kecil seperti hemotypic dan heterotypic. Nah, ini mereka saling terhubung satu sama lain. Next, memasuki komunikasi sel. Nah, slide ini memperkenalkan konsep dasar bagaimana sel-sel pada makhluk hidup multiseluler dapat saling berkomunikasi untuk mempertahankan fungsi kehidupan dan yang koordinasi komunikasi ini menjadi dasar dari semua proses fisiologis seperti pertumbuhan, perkembangan, imunitas, dan hemositas. Nah, makna komunikasi ekstraseluler ini menggunakan molekul berbagai sinyal. Nah, sinyal-sinyalnya, molekul-molekul ini antara lain protein, peptida, nukleotida, asam amino, steroid, dan beberapa lipid. Molekul-molekulnya. Kemudian ada jalur keluar sinyal, yaitu molekul-molekul ini terdapat pada membran atau disekresikan melalui eksositas. Artinya, beberapa molekul sinyal bersifat membran terikat seperti protein komunikasi imun, yang lain disekresikan keluar sel melalui eksotosis. Next, slide ini menggambarkan tahap awal dari mekanisme komunikasi sel, yaitu pengikatan sinyal molekul ke reseptor yang berada di permukaan sel. Ini adalah langkah yang krusial yang menentukan apakah sebuah pesan akan diterima oleh sel tersebut dan bagaimana sel tersebut itu meresponsnya. Nah, reseptor di sini itu bersifat spesifik dengan molekul sinyal. Nah, molekul sinyal ini itu bisa berupa hormon, neurotransmitter, dan faktor pertumbuhan lainnya. Nah, bisa kita lihat gambar memperjelas hal ini dengan bentuk molekul sinyal yang berbeda-beda.
ada yang bentuk lingkaran, segitiga, dan bintang, dan reseptor yang hanya dapat menerima bentuk tertentu sesuai kesesuaian dan keseimbangan. Hal ini menjamin keakuratan komunikasi antar sel agar tidak terjadi kesalahan pesan antar selnya. Contoh nyatanya dalam tubuh yaitu hormon insulin yang hanya akan berkaitan dengan reseptor insulin. Kemudian ada asetilkolin, yaitu hanya dapat membuka saluran ion tertentu sel saraf atau otot. Next, kita masuk ke macam-macam komunikasi sel. Ada 4 macam komunikasi sel. Nah, komunikasi antar sel di dalam makhluk hidup itu multiseluler, terjadi melalui berbagai mekanisme sinyal yang disesuaikan dengan jarak, jenis sinyal molekul, dan respon waktu yang diinginkan. Slide ini menyebutkan bahwa ada 4 macam komunikasi yang sudah saya tadi sebutkan, yaitu yang pertama ada kontak langsung, sinyal paraktrin, sinyal endokrin, dan sinyal sinaptik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada komunikasi kontak langsung. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling sederhana dan paling cepat karena terjadi tanpa pelepasan sinyal kimia keluar sel. Komunikasi ini melibatkan molekul sinyal dan reseptor yang sama-sama berada di permukaan membran. Jadi langsung bersebelahan gitu. Gap junction pada hewan dan plasmodesmata pada tumbuhan termasuk dalam mekanisme ini. Itu merupakan contoh-contohnya. Yang kedua ada sinyal paraktrin. Sinyal ini dikirim langsung oleh sel pengirim dari sel target di sekitarnya, yaitu dalam jarak yang dekat. Ya, masih dekat ya. Yaitu sinyal molekul tidak masuk ke aliran darah, tetapi menyebar secara lokal di ruang antar sel. Contoh biologisnya yaitu faktor pertumbuhan dan prostaglandin. Nah, karakteristiknya cepat dan lokal, tidak cocok untuk sinyal yang jarak jauh karena ini eh, hanya bisa dalam jarak yang dekat. Kemudian yang ketiga ada sinyal endokrin. Nah, ini adalah bentuk komunikasi jarak jauh, di mana sinyal kimiawi yang biasanya itu disebut hormon dilepaskan oleh kelenjar endokrin ke dalam aliran darah dan di bawah ke sel target di bagian tubuh yang jauh. Contoh biologisnya yaitu hormon insulin dan hormon adrenalin yang dipengaruhi oleh stres. Nah, ini contoh gambarnya. Ini sudah mulai jaraknya tuh jauh, nggak dekat lagi. Kemudian ada sinyal keempat, sinyal sinaptik. Nah, sinyal ini khusus terjadi di antara neutron atau antara kelenjar neuron dan otot kelenjar melalui struktur khusus yang bernama sinaps. Nah, sinyal listrik menjalar di sepanjang akson yang memicu pelepasan neurotransmitter ke celah sinaptik. Nah, neurotransmitter ini kemudian berikatan dengan reseptor pada sel target. Contohnya pada asetilkolin dan dopamin, serotonin dan GABA. Nah, karakteristik ini itu sangat cepat, spesifik dan teralokasi. Next. Nah, ini ada contoh gambar ilustrasinya dari keempat sinyal di atas yang sudah dijelaskan. Tadi, nah, ada sinyal endokrin, paraktrin, eh, sinaptik, dan connection. Nah, slide ini secara visual menyajikan 4 jenis utama komunikasi seluler yang telah dijelaskan sebelumnya, endokrin, paraktir, sinaptik, kontak langsung, dalam satu diagram terstruktur. Di setiap kotak memberikan ilustrasi yang khas dari cara kerja masing-masing sinyal. Contohnya tadi pada endokrin, ciri utamanya yaitu sel pengirimnya itu sel endokrin, kemudian medianya itu aliran darah, sinyalnya itu hormon, dan targetnya itu sel jauh. Yang kedua itu ada paraktrin, ciri utamanya yaitu sel pengirimnya itu sel penyisalan,
kemudian medianya itu ruang antar sel atau ekstraseluler, dan sinyalnya itu mediator lokal, serta targetnya adalah sel tetangga atau dekatnya, sel yang dekat ya. Kemudian untuk sinyal sinaptik atau neural, yaitu ciri utamanya pengirimnya itu neuron, medianya itu sinaps atau jaringan ikat. Sinyalnya itu berupa neurotransmitter dan targetnya yaitu sel saraf, otot, atau kelenjar. Nah, yang terakhir ini ada konteks confident. Dari gambar yang sudah dilihat ini, yaitu sudah terlihat jelas bahwa ini tuh sangat dekat, yaitu kontak langsung. Nah, ciri utamanya itu sel pengirim dan target harus bersentuhan langsung, seperti yang ada di gambar ini. Nah, sinyalnya itu berupa molekul permukaan sel atau terikat membran, dan reseptornya itu terletak pada permukaan sel target. Next. Komunikasi sel pada organisme uniseluler dan multiseluler. Slide ini memberikan gambaran umum tentang dua kategori organisme yang berbeda, yaitu uniseluler dan multiseluler, serta perbedaan mendasar. Nah, komunikasi pada organisme uniseluler yaitu uniseluler. Organik uniseluler seperti bakteri dan protista itu mengandalkan komunikasi antar sel dalam spesies yang sama untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Komunikasi ini sering menggunakan sinyal kimia untuk mengatur proses-proses penting seperti perkembangbiakan, diferensiasi, dan respon terhadap lingkungan. Salah satu contohnya yaitu komunikasi pada organisme uniseluler adalah uromon pengindraan pada bakteri, di mana sinyal molekul digunakan untuk menentukan kepadatan sel dalam populasi. Kemudian komunikasi pada organisme multiseluler. Pada organisme multiseluler, komunikasi antar sel dalam tubuh itu sangat penting untuk koordinasi dan pengaturan fungsi biologi yang kompleks, termasuk saling berkomunikasi antar sel dalam tubuh, bagaimana mengekspresikan sinyal yang ada, serta komunikasi melalui beberapa tahap. Nah, tahap-tahap ini yang pertama itu tahapannya itu ada pengiriman sinyal, yang kemudian yang kedua itu ada penerimaan sinyal oleh reseptor pada sel target, yang ketiga adalah transduksi sinyal di dalam sel yang melibatkan serangkaian perubahan molekul hingga tercapainya respon fisiologis yang sesuai. Nah, sinyalnya itu disebut dengan sinyal transduksi atau di mana sel mengubah sinyal dari luar menjadi tindakan dalam sel. Next, komunikasi sel pada organisme uniseluler dan multiseluler. Nah, dalam slide ini menampilkan ilustrasi yang menggambarkan tahapan umum dalam komunikasi sel, baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Ilustrasi ini menggambarkan proses transduksi sinyal yang melibatkan dua jenis molekul sinyal yang berbeda, yaitu di luar sel dan di dalam sel, yang sudah kita bahas tadi. Next. Langkah-langkah komunikasi sel. Nah, pada slide ini dijelaskan mengenai proses tahapan komunikasi sel. Yang pertama itu ada sintesa molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. Pada tahap pertama ini, sel mengirim akan membuat molekul sinyal. Molekul ini biasanya itu berupa hormon, neurotransmitter, atau mediator lokal seperti prostalagin. Nah, kemudian yang kedua, pelepasan molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal menuju sel target. Nah, setelah diproduksi, molekul sinyal akan dilepaskan oleh sel pengirim. Molekul ini biasanya melewati ruang antar sel, darah, atau melalui celah persimpangan untuk menuju ke sel target. Yang ketiga, pengikatan sinyal oleh reseptor spesifik pada sel target yang menyebabkan aktivasi reseptor tersebut. Nah, sinyal molekul yang sudah sampai pada sel target akan berkaitan dengan reseptor spesifik di permukaan sel tersebut. Aktivasi reseptor ini akan memulai rangkaian proses transduksi sinyal di dalam sel. Yang keempat, inisiasi satu atau lebih menuju jalur transduksi sinyal di dalam sel. Nah, begitu reseptor diaktifkan, sinyal akan diproses melalui jalur transduksi sinyal
yang kompleks. Teori ini melibatkan molekul sinyal intraseluler seperti second messengers, yaitu contohnya seperti CAM, IP3, dan DAX yang mengarah ke perubahan dalam aktivitas sel. Yang kelima, terjadi perubahan spesifik fungsi, metabolisme, atau perkembangan sel. Tahapan ini eh, adalah perubahan fungsi yang terjadi pada sel target sebagai respon terhadap sinyal. Perubahan ini bisa berupa aktivasi gen, metabolisme, proliferasi sel, atau perubahan aktivitas sel lain. Yang terakhir ada pembuangan sinyal yang mengakhiri respon sel. Nah, pada tahap terakhir ini, sinyal yang sudah diterima akan diproses, harus dihapus atau dinetralisir untuk mengakhiri respon sel. Penghapusan sinyal ini terjadi melalui degradasi molekul sinyal, pengembalian kembali oleh sel pengirim, atau blokade reseptor pada tingkat sel target. Nah, kemudian, next, 3 tahapan signaling atau komunikasi pada sel. Nah, di sini ada link YouTube yang bisa diakses mengenai gambar ini, proses-proses tahap-tahap signaling atau komunikasi pada sel. Eh, komunikasi Komunikasi seluler yang dikenal sebagai transduksi sinyal. Proses ini menjelaskan bagaimana sinyal eksternal dikirim di dalam sel dan diterjemahkan menjadi respon biologis yang tepat. Nah, yang pertama ini ada repression, yaitu penerimaan sinyal. Contohnya itu seperti yang sudah disebutkan seperti hormon, neurotransmitter, dan mediator lokal yang berkomunikasi dengan reseptor. Nah, reseptor ini bersifat spesifik terhadap molekul sinyal yang dikirimkan dan berfungsi sebagai pintu masuk untuk informasi yang diperlukan sel. Contohnya pada molekul hormon insulin yang berkaitan dengan reseptor pada sel target, misalnya sel otot atau sel hati. Proses yang kedua tiga ini termasuk transduksi. Setelah reseptor terafiliasi oleh molekul sinyal, sel informasi akan diteruskan ke dalam sel melalui jalur transduksi sinyal. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi molekul yang diberantai oleh protein dan second messenger. Tahap ini adalah langkah pengolahan informasi. Dan yang terakhir, ada tahap respon. Pada tahap terakhir ini, sinyal akan ditransduksi memicu respon dalam sel yang berupa perubahan fungsi, perubahan ekspresi gen, dan proliferasi sel. Respon ini memungkinkan sel untuk merespon perubahan eksternal dengan cara yang sesuai untuk mendukung kelangsungan hidup dan fungsi spesifik sel. Ilustrasi sinyal transduksi ini, contohnya sinyal molekul A diterima oleh reseptor di permukaan sel, kemudian melalui transduksi sinyal, dan yang terakhir adalah respon seluler yang spesifik. Baik, next. Nah, masih di tahap signaling, 3 tahap signaling pada sel. Nah, kita bahas yang tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama itu ada reception dulu, agak mirip dengan pengenalan enzim dengan substratnya atau kompleks enzim substrat, sama dengan hipotesis kunci dan gembok dari pengenalan enzim substrat. Molekul ligan atau molekul sinyal biasanya larut enzim dan substrat hanya dikenali oleh satu protein reseptor yang berkaitan dengan membran sel. Yang kedua, ini ada transduksi. Transduksi ini menimbulkan perubahan konformasi pada reseptor. Perubahan konfirmasi ini menyebabkan reseptor berinteraksi dengan molekul intraseluler lainnya. Transduksi mungkin menyebabkan banyak perubahan konformasi atau struktural pada protein seluler lainnya, misalnya pada enzim yang tidak aktif menjadi lebih aktif. Yang ketiga itu ada respon. Tadi biasanya berupa aktivitas seluler sebagai katalis enzim atau penyusunnya kembali sitoskeleton atau aktivitas gen yang spesifik. Next, selanjutnya yaitu eh, ada 2 tipe reseptor. Yang pertama itu ada reseptor intraseluler dan reseptor permukaan sel.
Nah, pada reseptor intraseluler ada yang lambat atau sebagai mengubah ekspresi gen dan ada yang cepat, yaitu sebagai mengubah fungsi protein. Nah, contoh dari reseptor intraseluler yang cepat adalah sinyal gas nitrat oksida yang berikatan secara langsung dengan enzim di bagian dalam sel target. Next, ini eh, reseptor di dalam sel atau disebut dengan intraseluler. Pada slide ini kita akan membahas tentang reseptor intraseluler yang berperan dalam komunikasi sel. Nah, ini reseptor intraseluler ini lokasinya itu berada di dalam sitoplasma atau inti sel. Ini berarti molekul sinyal akan berikatan dengan reseptor dan harus terlebih dahulu menembus membran sel. Mekanismenya yaitu sinyal molekul seperti hormon steroid. Contohnya di sini adalah testosteron, yaitu melintasi membran sel karena sifatnya yang lipofilik, yaitu larut dalam lemak. Begitu mencapai sel interior. Molekul ini akan berkaitan dengan reseptor di dalam sitoplasma atau inti sel, membentuk kompleks hormon kompleks. Kemudian, fungsi dari reseptor intraseluler pada gambar di sini yaitu eh, testosteron, yaitu contohnya hormon yang berkaitan dengan reseptor intraseluler. Hormon ini berperan untuk mengontrol karakteristik jenis kelamin pria, seperti perkembangan otot, suara, dan disproporsi rambut. Nah, ini pada gambar ini sudah dijelaskan proses-prosesnya, mulai dari eh, melewati membran plasma, kemudian setelah berikatan kompleks hormon reseptor ini memasuki inti sel yang berkaitan dengan DNA, kemudian melalui transkripsi gen yang terjadi pengubahan informasi genetik menjadi mRNA yang pada akhirnya diterjemahkan oleh protein baru. Nah, ini melalui proses transduksi sinyal ya. Jadi kesimpulannya reseptor intraseluler ini sangat penting dalam mengatur perubahan ekspresi gen yang dapat mengarah pada perubahan struktural dan fungsional dalam diri sendiri. Sinyal molekul seperti hormon steroid menstimulasi perubahan jangka panjang dalam sel, seperti halnya dalam pengaturan karakteristik gender oleh testosteron. Next, reseptor permukaan sel, seperti reseptor membran, reseptor transmembran. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang itu. Ya, pengertian dari reseptor permukaan sel, yaitu reseptor yang tertanam dalam membran plasma sebuah sel. Mereka bertindak dalam persinyalan sel dengan menerima atau mengikat molekul ekstraseluler. Mekanisme kerjanya itu dengan cara menerima atau mengikat molekul sinyal atau ligan yang berada di luar sel. Sinyal molekul ini dapat berupa berbagai jenis molekul ekstraseluler. Fungsi reseptor yaitu eh, membran integral protein yang memungkinkan komunikasi antar sel dan ruang ekstraseluler. Contoh molekul ekstraseluler ada hormon, neurotransmitter, sitokin, faktor pertumbuhan, dan molekul adhesi sel. Nah, molekul ini bereaksi dengan reseptor untuk menginduksi perubahan metabolisme dan aktivitas sel dalam proses transduksi sinyal. Pengikatan ligan mempengaruhi perubahan kimia yang mengalir melalui membran sel. Next, reseptor permukaan sel atau di dalam membran sel. Nah, peranannya itu untuk meneruskan sinyal dari luar sel ke dalam sel dengan cara mengubah bentuknya. Kegagalan fungsi pada reseptor permukaan sel dihubungkan dengan beberapa penyakit. Contohnya pada penyakit MIS, kanker, penyakit jantung, dan asma. Nah, kesimpulannya,
yaitu reseptor membran memainkan peran kunci dalam mengirimkan sinyal dari luar ke dalam sel untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh. Gangguan pada reseptor membran dapat menyebabkan beragam penyakit yang menyoroti pentingnya keberhasilan mekanisme sinyal di dalam sel. Next. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semuanya. Semoga eh, jerih payah kita semua dalam proses belajar baik yang telah lampau saat ini dan juga di masa depan akan selalu memberikan manfaat, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan atau yang saya perhatikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.